Dan yang ditunggu-tunggu telah hadir juga nih hari ini Pak Yudi Chen sebagai mentor di week 4 yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk hari ini. Halo, apa kabar Pak Yudi? Halo, kabar baik Pak Michael. Selamat pagi, Bu Marta juga. Pagi Sehat Pak Pak ya? Yudi. Sehat Pak. Oke, sebelum kita mulai langsung aja saya akan bacakan disclaimer selama program edukasi berlangsung pada hari ini. Semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 6 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Hot Championship Season sebelumnya dan terdapat seorang capital market influencer serta bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirae Asset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Jadi Mirae Asset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu. Dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta mengerti dan menyadari bahwa sepenuhnya melakukan investasi atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirae Asset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Mirae Asset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan. Mirae Asset Sekuritas Indonesia akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Rundown pada hari ini saya akan langsung serahkan kepada Bung Marta nantinya, yang akan dibuka dengan analisa fundamental terlebih dahulu, dan langsung akan dilanjutkan oleh materi dari Pak Yudi Chen. Yang kemudian jika sahabat Mirae Asset ingin bertanya, silakan langsung tinggalkan pertanyaan di kolom Q&A, hanya di kolom Q&A ya. Pada setiap pertanyaan yang dipilih akan langsung dibacakan oleh moderator dan mentor. Sekian penjelasan dari saya, waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Bu Marta dan Pak Yudi, silakan. Dan buat teman-teman, selamat berpartisipasi, selamat belajar, dan berani trading. Baik, terima kasih Michael dan selamat pagi juga untuk sahabat Mirae Asset semua. Semoga sahabat Mirae Asset dalam keadaan sehat selalu ya. Sahabat Mirae Asset, di minggu yang keempat nanti kita bukan kita jadi bukan saya jadi saya dan Pak Yudi nanti akan membahas mengenai cara membuat trading plan ya Pak Yudi. Betul sekali Bu Marta. Iya, jadi materi yang sangat-sangat menarik nih sahabat Mirae Asset. Jadi pastikan untuk mengikuti kelas mentorship ini sampai selesai dan kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan di kolom Q&A. Dan untuk sebentar nanti saya akan mulai dulu untuk materi melanjutkan tentang laporan keuangan. Jadi saya izin untuk share screen dulu ya Pak Yudi. Silakan Bu. Iya, baik. Baik sahabat Mirae Asset, kita akan melanjutkan sedikit untuk materi fundamental. Jadi kalau di 3 minggu kemarin kita sudah membahas laporan keuangan dan juga rasio keuangan dari perusahaan non keuangan. Nah, hari ini kita akan bahas laporan keuangan untuk perusahaan yang perbankan atau perusahaan keuangan. Nah, sahabat Mirae Asset, mungkin sahabat Mirae Asset sebelum kita sampai ke laporan keuangan, sahabat Mirae Asset perlu memahami alur dari bisnis perbankan. Seperti yang digambarkan di sini adalah bahwa kita sebagai kreditur, ini kita menaruh uang kita di bank. Dalam bentuk apa? Nanti bisa dalam bentuk tabungan, kemudian giro, dan juga deposito. Nah, itu semua disebut dengan dana pihak ketiga. Jadi kita menaruh uang kita di bank, nah bank kemudian menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi peran perbankan itu adalah sebagai lembaga intermediasi antara mereka yang kelebihan dana atau kelebihan uang dan mereka yang kekurangan uang. Jadi menyambungkan antara mereka yang kelebihan dan kekurangan uang seperti itu. Nah, kemudian si pihak yang membutuhkan atau kekurangan uang ini nantinya akan mengajukan kredit ke bank.
Nah, lalu ketika misalnya kreditnya sudah disetujui dan apa yang diberikan oleh si debitur ini kepada perbankan yaitu berupa pendapatan bunga. Jadi dia membayarkan bunga dan di bank itu dicatat sebagai pendapatan bunga. Nah, sedangkan bagi orang yang tadi memberikan dananya yang kita sebut dengan kreditur itu nantinya akan diberikan bunga juga oleh perbankan. Nah, di bank itu dicatatnya sebagai beban bunga. Seperti itu. Jadi, sahabat Mireset perlu memahami bahwa bisnis perbankan itu berbeda dengan bisnis perusahaan biasa. Dan kalau kita lihat laporan keuangan perbankan itu juga tentunya nantinya akan berbeda. Kalau di perusahaan biasa itu asetnya itu biasanya bentuknya adalah aset tetap, kemudian juga nanti ada aset lancar. Kalau di bank tidak dipisah seperti itu. Aset nanti akan digabung semua, kemudian juga begitu juga dengan liabilitas dan ekuitas. Jadi tidak lagi dipisahkan antara yang lancar atau tidak lancar. Nah, kita coba lihat perbedaannya. Nah, ini sahabat Mira Asset, kalau laporan keuangan perbankan yang wajib dilaporkan itu sebenarnya cukup banyak. Kalau misalnya di laporan keuangan biasa, itu kemarin biasa kita hanya bahas 4 ya, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan satu lagi laporan perubahan modal. Nah, kalau di bank itu ada 9 yang wajib dilaporkan. Selain 3 yang sudah pasti yaitu laporan posisi keuangan laba rugi dan arus kas, nanti ada tambahan laporan rasio keuangan. Nah, ini rasio keuangan kita akan bahasnya minggu depan karena memang rasio keuangan perbankan juga berbeda dari perusahaan biasa. Nah, selain 4 ini ada laporan perhitungan untuk KPMM, kemudian komitmen dan kontingensi, kualitas aset produktif, cadangan kerugian penurunan nilai, dan juga transaksi spot dan derivatif. Dan kalau kita lihat di laporan posisi keuangan, nanti akan ada contohnya. Nah, sahabat Miraset itu ada banyak sekali item di sana, tapi yang kita perhatikan biasa adalah item-item yang memang nilainya besar. Contohnya untuk di laporan aset, itu apa aja yang besar? Yang pertama itu adalah penempatan pada Bank Indonesia. Kemudian surat berharga yang dimiliki, kredit yang diberikan, dan juga penyertaan modal. Jadi kalau untuk perbankan, asetnya itu adalah uang yang dia pinjamkan, ya, dalam artian dipinjamkan ke pihak lain. Beda dengan perusahaan biasa nih. Kalau perusahaan biasa kan asetnya itu adalah sesuatu yang dia miliki. Nah, kalau perbankan itu adalah uang yang dia pinjamkan. Jadi penempatan pada Bank Indonesia itu kan jadi asetnya atau uang yang dia tempatkan di Bank Indonesia. Begitu juga dengan surat berharga. Nah, yang paling besar itemnya itu adalah kredit yang diberikan. Nah, dan juga nanti ada penyertaan modal. Sedangkan liabilitas di perbankan itu adalah kewajiban sama kewajiban. Nah, kewajibannya dia itu yang mayoritas itu adalah kepada si kreditur, karena kreditur kan memberikan uangnya. Nah, bank itu bentuk dicatatkan bisa bentuknya giro, tabungan, dan deposito berjangka. Nah, ini yang kita sebut dengan dana pihak ketiga atau DPK. Kemudian juga ada surat berharga kalau misalnya dia menerbitkan obligasi, nah itu juga dicatatnya di surat berharga yang diterbitkan. Nah, ini laporan posisi keuangannya. Sedangkan untuk laporan laba ruginya, sebenarnya itemnya untuk pendapatan intinya sama, yaitu pendapatan beban dan laba rugi. Tapi nanti pendapatannya bukan pendapatan dari hasil jualan, tapi adalah pendapatan bunga. Jadi ketika tadi dia memberikan kredit, nah si debitur kan menyetorkan atau membayarkan bunga. Selain pendapatan bunga, pendapatan yang posnya besar juga itu adalah komisi, provisi, atau fee. Dan juga administrasi. Jadi seperti bank, biaya bulanan yang sahabat Miraset bayarkan nih kepada perbankan. Nah, itu dicatatnya di sini. Jadi itu adalah pendapatan non bunga bagi perbankan. Kemudian selain itu untuk yang beban, oh maaf ini tadi saya ada salah, ini harusnya dihapus 2 ini. Jadi yang paling besar adalah pendapatan bunga dan komisi provisi, fee, dan administrasi. Sedangkan untuk beban yang paling besar itu tentu adalah beban bunga. Nah, beban bunga tadi ya yang dibayarkan kepada si pemilik dana. Selain beban bunga, beban yang besar juga itu adalah ini cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Jadi kita tahu bahwa bisnis perbankan kan memberikan kredit. Nah, kredit itu kan nggak semuanya lancar. Ada nanti 5 kategorinya
kita akan bahas minggu depan ya. Jadi itu ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Nah, di yang 345 yang masuk dalam kategori 345 itu harus dibuatkan cadangannya seperti itu. Nah, jadi itu akan dicatat oleh bank itu sebagai beban. Nah, selain beban ini, kerugian penurunan juga ada beban tenaga kerja yang harus ini adalah terutama beban karyawan begitu. Nah, ini sahabat Mireset, kita coba lihat contoh laporan keuangan Bank BRI. Nah, di sini ini laporan keuangan Bank BRI, ini contoh laporan posisi keuangannya. Jadi kalau sahabat Mirai Aset buka di web BRI itu nanti biasanya bentuknya dibagi jadi 4. Jadi beda, kalau laporan keuangan biasa kan isinya hanya 2 angkanya. Nah, di sini dibedakan antara yang benar-benar dihasilkan oleh Bank BRI, jadi ini adalah bisnis perbankannya, dan ini adalah hasil konsolidasi dengan anak usahanya. Kalau di laporan keuangan biasa itu kan langsung bentuknya yang konsolidasi. Kalau ini yang individu nanti akan diperlihatkan juga supaya kita bisa tahu dari bisnis yang banknya sendiri tuh hasilnya berapa sih. Nah, sahabat Miraset bisa cek di sini. Yang posnya paling besar itu adalah yang dari sekian banyak ini, posnya yang paling besar adalah memang posnya si kredit. Nah, ini jumlahnya, ini jumlahnya 1.000 triliun. Ya, karena ini dalam jutaan rupiah, 1.017 triliun rupiah. Seperti itu. Nah, kalau mau dihitung growth-nya tinggal nah, cuma kalau ini kan per 31 Desember 2020. Nanti kita bisa lihat lagi, kalau secara tahunan tuh tumbuhnya berapa, kita bandingkan dengan 30 September 2020. Begitu. Nah, sedangkan untuk yang, sebentar, ini kehalang nggak ya? Sebentar, saya pindahkan dulu. Nah, untuk yang di liabilitas, giro, tabungan, dan deposito, dari yang bagian ini, sahabat Miraset bisa cek bahwa angkanya yang paling besar itu adalah yang 3 ini. Giro, tabungan, dan deposito. Ini yang kita sebut dengan dana pihak ketiga. Begitu. Dan ini untuk laporan posisi keuangannya, untuk laporan laba ruginya. Nah, laporan laba ruginya, kita lihat di sini pendapatan yang paling besar itu adalah yang paling atas ini pendapatan bunga. Dikurangi dengan beban bunga, itu kita dapatkan pendapatan bunga bersih. Nah, ini kalau kita hitung, kalau mau dicari growth-nya tinggal dihitung saja, dibandingkan. Yang kita lihat yang konsolidasi. Kalau ini yang hanya dihasilkan oleh perbankan. Karena selain bisnis bank, tentu biasanya ada bisnis yang lain yang terkait dengan keuangan, misalnya seperti asuransi, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kan contohnya yang asuransi ini juga dimasukkan di sini, ada pendapatan premi, ada beban klaim, begitu. Kemudian kita bisa hitung untuk growth-nya itu dari angka yang sudah ditotalkan secara konsolidasi di sini. Jadi pendapatan bunga bersih serta pendapatan premi dari Bank BRI itu kalau kita lihat nilainya adalah 72 triliun rupiah. Kemudian untuk beban, di sini sahabat Miraset juga bisa lihat tadi beban yang terbesar itu ada di ini, kerugian penurunan nilai aset keuangan. Ini yang tadi pencadangan untuk kredit bermasalah. Dan juga di sini ada beban tenaga kerja yang memang nilainya signifikan. Nanti kita bisa hitung, kemudian untuk laba bersihnya sendiri di bagian bawah ini ya, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang ini, 19,3 triliun dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 14,1 triliun. Satu lagi sahabat Miraset, mungkin ada yang bertanya-tanya nih kan di laporan, sekarang kan ramai nih bahwa perbankan harus punya modal 3 triliun rupiah atau 2 triliun rupiah di tahun ini. Nah, modal inti itu dilihatnya dari mana? Modal inti itu kalau kita buka nih laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, kita bisa lihat di sini contohnya seperti Bank BRI, modal intinya adalah 221 triliun rupiah. Seperti itu. Nanti sahabat Miraset bisa coba lihat sendiri dan untuk minggu depan kita akan bahas rasio keuangannya dari perbankan. Demikian materi dari saya, terima kasih dan untuk selanjutnya akan disampaikan materi dari Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, thank you buat Bu Marta. Selamat pagi buat teman-teman. Aku share screen dulu sebentar. Oke, nah buat hari ini kita akan melanjutkan dari materi kelas sebelumnya. Buat hari ini kita akan belajar gimana caranya bikin namanya trading plan. Nah, berbicara tentang trading plan, sebenarnya kenapa sih kita bikin satu plan yang matang atau yang istilahnya kalau misalkan kita mau bangun rumah tuh kita harus selalu bikin yang namanya RAP-nya,
lalu kita punya dari blueprint-nya atau rancangannya, kita tahu nih kira-kira anggarannya berapa hingga kita bisa bangun rumah ini sampai beres. Gitu. Jadi persis banget ketika kita trading itu seperti kita bangun bisnis. Kita kan sebenarnya di trading itu dagang atau transaksi jual beli lah. Kita beli murah, jual mahal. Istilahnya kan seperti itu. Maka sebenarnya trading ini kita harus udah punya master plan-nya, atau istilahnya kalau misalkan di dalam perjalanan ini kemungkinan profitnya berapa besar, kemungkinan loss-nya berapa. Maka dari awal sebelum kita decide buat kita entry atau kita beli, kita sudah memutuskan seperti apa. Apakah dengan kita membeli company ABCD memungkinkan nggak kita dapat profit yang lumayan? Atau ternyata melihat ini kemungkinan kayaknya susah, maka kita bisa melewati atau ganti perusahaan, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam perjalanan kita harus lihat nih, yang namanya sekali lagi membuat plan ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita benar-benar setup baru banget untuk kita misalkan let's say kita buka restoran atau misalkan kita buka pabrik. Kenapa? Karena kita perlu banyak banget yang kita prepare. Misalkan kayak suppliernya siapa nih yang bagus. Misalkan kita buka restoran restoran ayam misalkan. Kita cari, misalkan dia supplier ayam yang bagus siapa, harganya berapa, kuantiti maksimum yang dia bisa supply berapa, pembayarannya gimana. Itu kan kita harus tahu dulu sebelum kita running, kita punya bisnis. Atau selanjutnya waktu kita mau bikin tempatnya, kontraktornya yang mumpuni siapa nih? Jangan-jangan kontraktornya abal-abal, nggak sanggup gitu untuk bikin store yang cukup oke gitu. Jangan-jangan kita udah bayar, terus dalam kejadian duitnya dibawa kabur, atau misalkan kita udah bayar kok speknya dirubah-rubah nggak sesuai dengan kontraknya, seperti itu. Lalu kita kan harus juga mencari lokasi strategis daripada kita punya usaha atau bisnis. Kurang lebih di mana nih letak-letaknya? Misalkan paling gampang, misalkan kita berdekatan misalkan dengan Indomaret atau Alfamart, atau misalkan dengan anchor misalkan kayak Starbucks dan lain sebagainya. Oh, kayaknya di sana adalah lokasi-lokasi yang bisa menarik massa. Maka persis dengan misalkan kita trading saham, kurang lebih di mana letak lokasi kita bisa entry supaya kita punya resiko yang rendah, tapi kita bisa kurang lebih dapat profit yang tinggi dibandingkan kita beli di lokasi-lokasi yang lain posisi entry-nya. Gitu ya. Lalu selanjutnya berapa sih yang tadi biaya pembangunan waktu kita mau bikin satu restoran. Nah, ini pun kita perlu ukur. Kurang lebih kalau misalkan kita mau trading, kita beli saham ABCD, lalu kita entry posisi, kurang lebih berapa cost yang kita butuhkan kalau ternyata di dalam perjalanan salah. Gitu ya. Jadi kita udah siap nih kalau misalkan umpamakan salah, kita cut loss, oh ya udah masih dalam batas resiko yang bisa kita toleransi, ya nggak apa-apa, jalan aja. Atau selanjutnya berapa biaya interiornya nih, biaya pernak-pernik apa segala macam. Lalu selanjutnya kita harus cek juga nih berapa overhead cost of production dari satu bulan kurang lebih. Jadi benar-benar trading ini sebenarnya kita harus bikin semuanya matang gitu. Jadi kalau misalkan kita belum matang, better jangan entry posisi. Kenapa? Karena banyaknya kita tuh nggak prepare dengan baik, atau kita tuh sengaja istilahnya memaksakan diri kita, istilahnya kita sebut sebagai FOMO gitu, memaksakan diri kita entry pada posisi yang sebenarnya nggak memungkinkan gitu ya. Lalu selanjutnya siapa target sasarannya, lalu kenapa kita buka di lokasi tersebut, terus berapa banyak yang harus dijual supaya kita bisa menutupi overhead-nya, lalu berapa lama break even point-nya, sama persis dengan saham berapa lama targetnya. Kurang lebih kita punya gambaran nih, oke, satu cycle kurang lebih 9 bulan sampai 2 tahun. Kita ada di cycle mana, apakah kita di early stage, apakah kita ada di middle, apakah kita udah dekat-dekat di fase akhir. Maka kita harus memperhatikan kita adanya di mana. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa trading adalah bisnis yang paling menyenangkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ya trading ini sebenarnya sangat diuntukkan dengan waktu yang
bebas. Maksudnya kategori bebas di sini adalah sebenarnya kita punya waktu yang sangat singkat. Misalkan kita full time gitu dari jam 9 sampai jam 3. Kita kan kerja cuma dari jam 9 pagi sampai setengah 12 siang, lalu lanjut setengah 2 siang sampai jam 3 sore. Itu sehari cuma 4 jam, teman-teman. Jadi waktu sisanya teman-teman bisa gunakan dengan bebas. Lalu hal kedua adalah yang harus kita urusin hanya diri kita sendiri. Kalau kita running company, yang harus kita urusin banyak. Data dari suppliernya, lalu kita harus ke customer-nya seperti apa, lalu kita punya in-house-nya seperti apa. Itu banyak yang harus kita handle. At least misalkan kita punya manajer pun, at least kita harus handle, kita punya manajer, kita cek secara berkala seperti apa. Maka sebenarnya sama dengan saham, kita pun bisa mengurusi diri kita sendiri. Untungnya adalah cuma kita diri sendiri, sehingga jauh lebih mudah, dan tetap kita harus cek secara berkala supaya kita bisa mengevaluasi perjalanan trading kita seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu nih biasanya kita salah di mana. Kalau kita tahu nih saham-saham yang kemarin-kemarin kasih cuan seperti apa, sehingga yang berpeluang seperti apa. Oh, ternyata karakter-karakter dari saham seperti ini loh yang bisa kasih cuan lumayan. Sebentar ya, minum dulu. Lalu poin nomor 3, target pencapaian tergantung diri kita, seberapa keras kita berusaha. Nah, menurut aku di trading ini memang balik lagi sama rule of 10,000 hour. Dalam hal apapun, kita bisa melihat bahwa orang yang rajin bisa mengalahkan orang yang bertalenta. Tapi orang yang rajin dan bertalenta akan jauh lebih sukses dan berhasil. Maka kuncinya adalah sekali lagi, nggak ada orang yang pernah bisa berhasil tanpa adanya yang namanya kerja keras, gitu teman-teman. Jadi memang setiap kita perlu juga mengenal diri kita pribadi, dan kita perlu tahu style mana yang cocok sama kita, yang sesuai dengan psikologinya kita, sehingga bisa mendapatkan profit yang terbaik, dan itu yang kita pegang terus, kita evaluasi terus, kita perjuangkan terus dengan metode yang selalu sama. Gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak tahu bahwa di sini ada salah satu orang yang cukup terkenal, baru-baru ini keluar artikel bahwa dia menyatakan bangkrut, gitu ya. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi, tidak ada unsur untuk menjelekkan nama seseorang. Jadi teman-teman perhatikan, nanti aku kasih lihat artikelnya, dan ini artikel yang sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Sekali lagi kita jalankan trading ini sekali lagi sebagai bisnis, teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa ini tuh bukan bisnis. Sekali lagi ini adalah bisnis yang sangat bisa menghasilkan profit atau cuan konsisten buat teman-teman selama teman-teman menganggap ini sebagai bidang yang serius, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dulu usia 20-an dia bisa raih omset 300 juta per bulan tahun 2017. Ini per hari kemarin, teman-teman bisa lihat di artikelnya di finance.detik.com, ini menyatakan bahwa merek sepatu lokal Men's Republic tutup, gitu ya. Nah, di dalam artikelnya teman-teman bisa lihat bahwa waktu tahun setelah habis-habisan babak belur sampai tahun 2019, saya melakukan perbaikan. Dimulai dari diri sendiri, karena saya percaya bisnis adalah refleksi dari manusia yang menjalankannya. Ini sekali lagi teman-teman adalah kutipan yang saya ambil dari detik.com, di mana ini sangat bagus, jadi teman-teman boleh perhatiin. Ya. Lalu selanjutnya menjelang akhir 2019, yang menjadi awal perbaikan adalah belajar dan praktek meditasi lagi. Jadi teman-teman dalam menjalankan teman-teman punya trading harus terus selalu belajar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang teman dapati, gitu ya. Mengikuti beberapa program meditasi dan berbagai guru, dan teman-teman bisa bersyukur banget bahwa di Mira ini teman-teman dikasih banyak guru dan free dan berbagai tipe, sehingga teman-teman bisa memperhatikan dan belajar dari masing-masing mentor seperti apa stylenya mereka, kelebihannya seperti apa, dan teman-teman bisa adaptasikan kepada style teman-teman, gitu ya. Lalu
Di sini teman-teman bisa lihat bahwa mengikuti beberapa program meditasi dari berbagai guru, perlahan saya membaik. Gitu. Jadi proses ini membypass teman-teman punya perjalanan. Lalu saya belajar sadar, belajar memahami bahwa segala sesuatu itu nggak kekal, bisa berhasil maupun gagal, gitu ya. Prosesnya adalah menerima kenyataan, mengakui kesalahan, berdamai, dan bersahabat dengan masalah. Saya juga berusaha menyalakan api yang padam, ikut banyak workshop, ketemu dengan orang-orang baru, belajar dari pengusaha-pengusaha senior, dan lain sebagainya. Di awal tahun 2020, keadaan mulai membaik, api mulai menyala, rajin setiap hari masuk kantor, datang pagi, juga meditasi bersama dengan anak kantor, perjalanan mulai meningkat, mulai melakukan hiring team, lalu tiba-tiba masalah kembali datang, gitu ya. Mulai dari permasalahan logo Men's Republic, lalu sampai ke masalah COVID yang menghancurkan semua rencana, berubah dalam hitungan hari, dan kami sangat tidak siap bertarung, gitu ya. Omsetnya terjun bebas, barang yang diorder sangat banyak, dan nggak laku. Pada akhirnya kemudian jatuh. Nah, tapi kalau kita teliti satu-satu di dalam dia punya artikel, sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil. Nah, musuh terbesar adalah sekali lagi adalah diri kita sendiri. Kita mau menjalankan itu serius atau nggak serius, kita mau kita improve nggak improve, semuanya adalah keputusan dari diri kita sendiri. Yang bisa bikin kita berhasil sekali lagi adalah diri kita sendiri. Jadi yang harus kita lawan bukanlah kekuatan dari market, tetapi adalah diri kita sendiri. Seberapa kita mau berkorban, kita mau belajar, kita mau bayar harga, kita buat belajar baca buku, kita ikut workshop, kita ikut kelas mentorship seperti ini sampai minggu depan. Lalu kita evaluasi diri, ini sangat penting. Gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi dengan teman-teman ikut course seperti ini, teman-teman melewati banyak perjalanan waktu. Teman-teman nggak harus coba sendiri, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi dengan adanya mentor, dengan ada course seperti ini, teman-teman bisa melewati berbagai step supaya teman-teman tahu, oh yang ini loh salahnya, oh yang ini loh yang bagusnya. Jadi teman-teman udah ada panduan supaya teman-teman tahu, oh yang seperti ini bagus, yang seperti ini kurang bagus. Maka teman-teman bisa pilih yang bagusnya gini, oke kita follow, gitu ya. Lalu selanjutnya psikologi trading di dalam perjalanan ini sangat penting. Jadi teman-teman perlu latih bahwa titik batas aman mana. Kalau misalkan teman-teman udah salah nih, udah salah, ya udah cut aja. Jangan dipaksakan terus tunggu sampai dia naik. Kalau naik, masalahnya di market ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka kita perlu disiplin dengan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Selalu atur hal-hal yang bisa kita atur, jangan hal yang tidak bisa kita atur. Gitu. Nah, habis cut loss, ya udah kita restart lagi, kita susun ulang strategi lagi, nggak ada masalah. Kita marah rugi nggak apa-apa, tapi at least kita masih punya aset yang masih kita bisa pegang supaya kita masih bisa trading, gitu ya. Lalu di dalam trading kita harus selalu pasang stop loss. Kenapa? Karena masalah tuh bisa kapan aja datang. Hal tidak terduga itu kapanpun bisa datang, teman-teman. Apalagi misalkan teman-teman yang udah tradingnya agak lumayan, misalkan dari zaman 2015, 17, 18, itu zaman-zamannya Presiden Donald Trump. Sekali nge-tweet, market dari hijau bisa berubah tiba-tiba meledak merah. Dari merah bisa meledak tiba-tiba hijau. Itu benar-benar X factor-nya banyak banget. Gitu. Jadi memang di market ini banyak banget hal-hal yang tidak bisa kita duga. Even contoh misalkan kayak bulan Maret di 2020, marketnya crash. Sehari turunnya luar biasa dalam. Kenapa? Itu adalah X factor yang terkadang menjadi hal yang nggak bisa kita masukkan ke dalam kita punya perhitungan. Maka selalu jangan lupa untuk memasang yang namanya stop loss. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa selalu akan ada X factor di dalam kita punya bisnis. Gitu. Misalkan contoh zaman dulu misalkan kita lihat bahwa semua orang baca koran loh. Tapi kalau misalkan kita sebagai produsen koran, kita nggak ikut dengan disruption-nya zaman gitu. Maka hari ini udah nggak ada orang baca koran, tapi semua sudah ke e-paper, gitu ya. Maka kita harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan market. Nah, selanjutnya di sini menyatakan kami sangat tidak siap bertarung.
Maka kalau udah harganya turun, kita harus cut loss. Kenapa? Makin turun ke bawah, kita akan makin tidak siap. Karena nominalnya makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin susah kita cut loss. Jadi ini sangat penting teman-teman, sebelum dalam cut loss short gitu ya. Lalu barang yang diorder sangat banyak, terkadang ini menjadi masalah juga teman-teman di dalam trading. Kenapa? Karena waktu harganya balik arah dengan kita punya quantity atau lot yang sangat besar, itu sangat mematikan teman-teman. Jadi money management harus dijaga dengan baik, gitu ya. Jangan sampai istilahnya kita overweight banget sampai pada akhirnya kita mau buang pun nggak bisa buang. Gitu. Itu boleh diperhatiin. Jangan sampai kejadiannya seperti itu. Lalu yang tadi kita harus mengerti bahwa sebelum turun dalam kita harus melakukan yang namanya cut loss. Nah, jadi memang sama seperti kita membuka restoran atau pabrik, sekali lagi kita harus sangat siap dengan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dengan bisnis kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai membuat trading plan yang matang. Nah, di dalam trading plan-nya seperti apa? Maka kita sekali lagi harus bisa menentukan dulu big picture-nya arahnya kemana, lalu arah tren yang sedang terjadinya seperti apa, lalu kita menentukan entry terbaiknya dengan posisi harga terdekat seperti apa, lalu kita tentukan kita punya area stop loss-nya ini kurang lebih ada di area mana, lalu kita bisa tentukan targetnya di mana. Nah, inilah bagaimana kita akan membuat yang namanya trading plan. Jadi trading plan ini tidak hanya berbicara tentang kita entry, lalu cuan, tapi kita melupakan satu yang namanya stop loss. Ini nggak boleh lewat, gitu ya. Dan satu hal yang mungkin teman-teman lupa, mungkin teman-teman udah sering dengar, oh bikin aja entry, stop loss, dan target. Tapi teman-teman lupa bagaimana teman-teman lihat big picture dan arah tren. Gitu. Bikin ini di semua saham, even saham downtrend bisa teman-teman bikin. Tapi secara peluang, bagaimana teman-teman bisa dapetin profit yang jauh lebih besar agak susah. Tapi kalau misalkan teman-teman trading searah dengan tren sedang uptrend, untuk cari profit sekali lagi jauh lebih gampang. Big picture-nya strong banget uptrend-nya, maka jauh lebih mudah untuk mendapatkan profit. Gitu teman-teman. Nah, contoh misalkan di sini ini sahamnya kebetulan lagi turun. Kita tahu bahwa kalau sahamnya lagi turun, someday dia akan masuk ke dalam fase yang namanya accumulation. Itu kemungkinan di box kuning ini accumulation nih. Kenapa? Karena kita lihat bahwa di sini harga turun, volume nggak ada. Yang namanya accumulation biasanya dia mulai muncul volume besar. Gitu. Kelihatannya ini baru ada accumulation. Dan sekali lagi teman-teman, accumulation itu pasti di bawah, nggak mungkin di atas. Gitu ya. Nah, maka kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar ini kayaknya accumulation. Oke. Kalau confirm ini accumulation, apa yang akan kita lakukan? Oke, maka kita bikin yang namanya trading plan. Trading plan-nya seperti apa? Kita tahu, kalau di sini arahnya adalah turun, ini accumulation, next pasti uptrend. Oke. Lalu trading plan-nya kita lihat, harga resistennya yang terdekat ada di mana nih? Yang ada terdekat ini, supportnya yang dulu di accumulation-nya di 230, lalu dia punya resisten di 455. Lalu kalau misalkan kita lihat targetnya, satu kali dia jarak daripada dia punya accumulation adalah 225. Maka kalau misalkan kita tunggu dia break di atas ini, kita baru mau entry. Kenapa? Karena terkonfirmasi dia keluar daripada dia punya area accumulation dan dia akan starting dia punya uptrend. Nah, inilah yang kemarin kita udah sempat bahas early stage, gitu ya, early stage uptrend. Nah, maka kalau misalkan kita entry-nya di sini, lalu kita pasang stop loss-nya di mana? Kita pasang stop loss di bawah daripada titik dia punya area breakout. Kenapa? Karena kalau di sini dia gagal, berarti kan di sini area resisten, maka dia akan kembali turun ke lantai daripada dia punya area support. Itu baru dia akan naik lagi. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi. Maka kita tahu kalau misalkan kita nggak cut loss di sini atau stop loss di sini, dia harganya akan turun secara signifikan. Maka kita cut loss dulu di area sini. Nanti kalau dia naik lagi gampang, kita re-entry. Itu gampang. Jadi yang paling penting sekali lagi menjaga modal kita supaya kalau turun nggak dalam, gitu ya. Maka selanjutnya kita cek, area entry-nya
adalah tadi di atas 455, area stop loss-nya di bawah 455 kurangi 1%, lalu targetnya sesuai dengan area di bawah 225 poin, maka targetnya adalah 680 harganya. Maka kita tinggal cek, kalau ternyata harganya berhasil breakout di sini, gitu ya, maka kemungkinan dia untuk capai dia punya target di 680 ini nggak susah, teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu, sekali lagi big picture-nya yang terjadi seperti apa. Oh, kita tahu big picture-nya sekali lagi, dia baru keluar daripada accumulation, baru mau starting uptrend, gitu ya. Maka kita tahu, ketika kita entry, kita punya probabilitas yang jauh lebih besar dibandingkan kita punya resiko. Plan-nya sekali lagi udah kelihatan. Oh, secara probabilitas lebih besar. Tinggal kita susun yang tadi kita punya perjalanan. Kalau misalkan harganya entry-nya adalah naik di atas 455, biasanya 455 ditambahin 1%. Lalu stop loss-nya kalau tadi ini 455 di sini, kalau dia kembali turun maka 455 kurangi 1%. Kita lakukan stop loss. Nah, targetnya ini adalah 1 kali tinggi daripada dia punya accumulation. Nah, inilah targetnya. Nah, kalau teman-teman udah bisa bikin hal simpel seperti ini, dan teman-teman bisa analisa dulu tren yang akan terjadi, maka teman-teman akan jauh lebih mudah mendapatkan profit. Kenapa? Karena teman-teman tradingnya searah dengan tren, searah dengan siklusnya, teman-teman tahu bahwa arusnya lagi mau naik ya, teman-teman sekali lagi jadi ikan mati aja, diem duduk di dalam gitu. Jangan lawan arah. Kalau lawan arah ya agak susah kalau di saham, beda dengan kehidupan asli sekali lagi. Gitu ya. Tinggal duduk diam. Yang paling penting sekali lagi, plan-nya udah ada belum? Nah, kalau plan-nya udah ada, boleh banget masuk. Kenapa? Karena teman-teman tahu batas resiko maksimum yang teman-teman bisa tanggung tadi misalkan di bawah 455, 450. Maka nyampe sana teman-teman cut loss. Tapi kalau naik ruginya cuma 10 poin, tapi sekali naik teman-teman bisa dapat kurang lebih 225 poin. Jadi perbandingannya berapa, teman-teman? Tadi kalau misalkan entry di sini adalah 460 misalkan. Kita stop loss-nya adalah 50 misalkan. 450 kita rugilah kurang lebih 2,5% lah ya, 2,5%. Lalu profitnya ini 200 poin dari 4 ini mungkin sekitar berapa nih? 400, 200 ya, kurang lebih 50% lah ya. Jadi kurang lebih perbandingan ini bisa 1:20. Nah, secara probabilitas dan targetnya ini gede banget, teman-teman. Biasa kita pasang target itu minimum 1:2. Kalau misalkan target kita adalah 2 kali daripada kita punya kerugian, ya kita boleh entry. Apalagi kalau misalkan contohnya dalam kasus kali ini dia punya rewardnya itu besar banget, maka kita boleh banget entry. Dan ini salah satu cara kita untuk bisa dapetin profit yang cukup lumayan besar. Kenapa? Sekali lagi kita tahu, kita kalau ruginya kecil banget, kalau kita berhasil, kita dapat cuannya gede banget. Gitu. Maka inilah yang selalu akan kita cari. Fokuskan selalu dengan kita punya trading plan. Kalau misalkan kondisinya memang nggak memungkinkan, sebaiknya jangan dipaksakan. Cari lagi kereta-kereta selanjutnya. Kenapa? Karena akan selalu ada kereta-kereta baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Musim selalu berubah. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan market, kita melihat peluang, lalu kita bisa melihat bahwa kita bisa entry dengan posisi yang kurang lebih cukup aman, sehingga kita tidak kalau rugi gede, kalau untung kecil. Kalau rugi gede, untung kecil, kapan untungnya gitu kan. Maka sekali lagi carilah tipe-tipe saham yang sekali lagi bisa mendatangkan profit yang cukup lumayan dengan resiko yang minim, dengan dibantu dengan trading plan yang matang. Gitu ya. Sekali lagi yang namanya trading itu perjalanan kayak lari maraton, teman-teman, bukan sprint. Jadi hari ini gagal, ya nggak apa-apa. Besok market masih buka. Selama kita masih nggak nyangkut, masih kita punya modal, kita masih bisa trading.
selama kita masih punya modal, masih bisa trading, selama kita bisa lihat peluang, risk reward-nya oke, ya kita trading lagi aja, nggak apa-apa, no problem. Gitu ya. Nah, selanjutnya dong, kalau misalkan kita udah cuan nih, misalkan dari 100 juta, misalkan modalnya jadi 200 juta, sebaiknya 100 jutanya kita amankan. Kenapa? Karena dengan kita mengamankan 100 juta yang pertama, kita akan jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena sama sekali itu duitnya duit untung semua. Kita udah nggak ada pressure terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi, musuh terbesar bukan dari market, tapi dari diri kita sendiri. Nah, jadi fokuslah sama hal-hal yang bisa kita atur, teman-teman. Apa aja yang bisa kita atur, kapan kita entry, yang tadi menentukan kita entry, kapan kita keluar, lalu berapa banyak yang bisa kita beli atau yang mau kita beli, dan berapa banyak yang kita siap rugi. Teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu, sekali lagi, sebelum teman-teman running, teman-teman punya bisnis, gitu ya. Sebelum teman-teman running, teman-teman punya posisi di dalam trading, gitu. Lalu selanjutnya kenapa? Karena memang di dalam market ini kita hanya punya 5 hal pasti, teman-teman, dan ini adalah pilihan dari teman-teman. 1, kita bisa cuan besar, kita bisa cuan kecil, kita bisa nggak untung nggak rugi, kita bisa rugi kecil, dan kita bisa rugi besar, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bisa menghilangkan yang rugi besar, BEP ini ya kita nggak anggap lah, karena BEP nggak kemana-mana. Cuan kecil dan rugi kecil ini menjadi BEP juga ya, teman-teman. Maka yang tersisa apa? Teman-teman akan cuan besar. Nah, tapi kalau dibalik sekarang, teman-teman cuan kecil udah TP, cuan kecil udah TP, cuan kecil udah TP. Cuan besar nggak pernah. BEP ya nggak kemana-mana. Rugi kecil menghilangkan dengan cuan kecil. Yang kesisa apa, teman-teman? Kalau teman-teman tiap kali cuan kecil dijual, rugi nggak pernah di cut loss, porto teman-teman pasti akan berakhir di merah. Kenapa? Karena akan selalu rugi gede yang dipegang. Jadi mindsetnya harus dibalik. Kalau lagi turun, teman-teman harus berani nge-cut supaya teman-teman sekali lagi melewati yang namanya rugi besar. Sehingga yang akan tersisa di portofolio adalah cuan besar, dan inilah yang teman-teman harus selalu ingat di dalam membangun bisnis di dalam trading. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya pilihan ada di tangan kita, gitu kan. Maka pilihlah dengan bijak. Sekali lagi, teman-teman, rule of 10,000 hour ini nggak pernah bohong menurut aku pribadi. Selalu kerja keras, jangan pernah patah semangat, dan good luck buat semuanya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya. Nah, ini banyak nih pertanyaannya dari sahabat Mirai Aset. Nah, mungkin Pak Yudi, saya mau mulai bertanya dari plannya tadi ya, Pak Yudi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita mulai dari pertanyaan tentang big picture. Nah, ini ada beberapa yang menanyakan, Pak Yudi, sebenarnya big picture itu seperti apa? Dan kita harus lihatnya tuh ke depan atau ke belakang, dan berapa lama, seperti itu. Oke. Bentar, aku share screen lagi. Oke. Nah, berbicara tentang big picture. Jadi, yang namanya big picture ini kita akan berhubungan dengan yang namanya market cycle atau siklus dari market. Di dalam hal apapun, barang apapun, even masker deh, contoh paling sederhana. Kita tahu bahwa harga masker ini dulu awal muasalnya ada 30.000. Karena pandemi, harga ini naik sampai kurang lebih 500.000. Dan sekarang kurang lebih harga masker ini udah turun lagi ke 30.000. Nah, inilah yang kita sebut sebagai market cycle atau big picture. Nah, kita harus mengetahui bahwa yang namanya fase yang sedang dialami oleh saham tertentu, misalkan, apakah ada di sini, apakah ada di sini, apakah ada di sini, atau ada di sini. Maka kalau udah ada di sini, kita lupakan. Ada di sini, kita masih bisa trading, tapi upside-nya kecil. Kalau ada di sini, kita trading upside-nya besar. Kalau ada di sini, kita bisa trading dengan upside yang sangat besar, tapi lama banget nunggunya. Gitu. Nah, makanya kalau aku pribadi, biasanya aku bilang bahwa kita tuh selalu masuk kapan? Di early stage. Waktu pertama kali dia keluar dari fase accumulation. Dan fase accumulation, sekali lagi teman-teman, pasti adanya di bawah. Nggak mungkin adanya di harga paling atas. Misalkan udah naik nih dari 2.000 ke 20.000,
ini pasti accumulation lagi mau naik ke 30.000. Secara logik sederhana aja teman-teman, harganya dari 2.000 udah naik nih ke 20.000, masa iya masih diakumulasi di 20.000? Ya enggak dong, pasti distribusi di atas. Namanya orang udah cuan, udah profit, udah untung dari 2.000. Masa harga 20.000 nggak mau TP, nggak mau jual, nggak mau merealisasikan, dan kalau mereka jual, masa nggak boleh jual, harga nggak boleh turun? Nggak bisa dong. Maka kita harus menyadari, kalau memang kita belinya di 20.000 dan kita salah posisi, maka kita harus keluar. Kenapa? Karena kita sudah di fase akhir. Gitu. Jadi sekali lagi masuklah di awal fase, jangan di fase akhir. Dan cara mengenali gimana? Teman-teman harus bisa lihat, kalau aku selalu melihat sampai IPO biasanya. Oh, kita runut perjalanan dia seperti apa, sehingga kita tahu ini sekarang ada di mana. Kalau kita cuma lihatnya setahun 2 tahun ke belakang, mungkin kadang bisa bisa salah. Kenapa? Karena data yang kita pegang dikit, kita nggak pernah tahu nih dulu bottom price-nya ada di mana, terus batas tertinggi harganya ada di mana. Jangan-jangan kita lihat, oh ini naik, nggak taunya ternyata masih banyak perjalanan dulu orang pernah sangkut. Maka sekali lagi, kalau pernah ada orang sangkut di atas, pasti tekanan selling pressure-nya masih tinggi. Makanya harga yang udah pernah turun tajam buat naik lagi akan jauh lebih susah. Kenapa? Karena banyak historical data orang yang pernah nyangkut di modal-modal atas, dan ketika mereka dikasih break even point, dikasih harga modal, ya mereka jualan. Maka waktu kita yang baru beli, kenapa ada banyak yang jualan? Padahal kita lihat di bawah accumulation. Oh iya, tapi jangan lupa bahwa dulunya pernah banyak yang nyangkut. Maka gambaran big picture ini perlu banget teman-teman lihat sampai datanya IPO. Jangan cuma setahun atau 6 bulan ke belakang. Kenapa? Nanti data gambarannya jadi nggak lengkap, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, Bu Marta. Oke, baik. Terima kasih dan jelas sekali ya, sahabat Mira Asset. Jadi bisa tariknya sampai pada saat perusahaan IPO supaya kita nggak salah dalam menganalisanya, begitu ya, Pak Yudi? Betul. Iya, dan Pak Yudi, kalau tadi udah tentang big picture, nah sekarang ke arah tren. Nah, kalau dari sisi arah tren sendiri, dari 3 tren yang ada, bullish, bearish, dan sideways, memang kan kita dianjurkan untuk ke yang memilih saham yang trennya bullish nih. Tapi kalau dari sideways sendiri, apakah sebenarnya kita bisa bikin atau bisa mengambil peluang dari sana, Pak Yudi? Bisa banget, Bu Marta. Jadi kalau misalkan marketnya sideways, kita bisa beli. Tapi ingat, kalau marketnya sideways, kita belinya bukan hajar langsung di buy on break. Kenapa? Karena memang banyaknya dapat false break. Maka kita harus belinya nyicil ketika dia lagi turun dekat support, dan kita jual ke dekat dia punya resisten. Kenapa? Kalau misalkan marketnya sideways, kita harus tahu bahwa ada kecenderungan harga berkonsolidasi. Maka sebisa mungkin kita dapatnya di harga rendahnya dong. Maka kita beli dekat supportnya. Dan ketika harganya dekat naik ke resist, baru kita jual. Tapi kalau misalkan kita ternyata udah berapa kali consolidation, dan dia biasanya naik, menembus dia punya resisten dengan volume, maka mau nggak mau kita harus ikutan buy on break gitu. Kenapa? Karena volume ini atau bensin ini menjadi hal yang sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa ini valid nggak nih breakout-nya. Kurang lebih seperti itu sih sederhananya. Oke, baik. Berarti kalau marketnya sideways yang biasanya volumenya standar-standar aja, normal, kemudian diikuti break, diikuti dengan volume tinggi, nah itulah saat yang baik untuk masuk, begitu ya Pak Yudi? Betul. Jadi memang kalau misalkan marketnya sideways, teman-teman boleh habis kelas ini teman-teman boleh buka, teman-teman belajar analisa. Setiap kali marketnya sideways, teman-teman boleh perhatiin bahwa volumenya pasti kecil atau turun. Maka ketika volumenya turun ini, ya teman-teman ya better belinya di daerah-daerah buy on support. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Kita ke pertanyaan, nah ini terkait dengan masalah entry point. Nah, tadi kan Pak Yudi ada sampaikan bahwa kita bisa entry nih 1% ditambahkan dengan level resistennya, begitu ya Pak Yudi? Yes. Ya. Nah, apakah 1% itu adalah yang maksudnya sudah pakem gitu. Jadi apakah kita masih bisa ubah sendiri sesuai dengan profil kita misalnya? Menurut aku sebenarnya itu masih bisa banget dirubah. Cuman kalau aku pribadi itu adalah rule of thumb yang aku bangun. Jadi memang kalau kita tahu di dalam area yang namanya support dan resisten ini sebenarnya area yang sangat volatile.
Jadi misalkan let's say harganya turun begini ya, lalu di area sini adalah support, di area sini adalah resist. Ini menjadi hal yang sangat volatile. Kenapa? Karena resist ini nggak mungkin bergerak hanya misalkan di sini harganya 1.000 gitu ya. Nggak mungkin naik kena 1.000 turun. Kadang tuh bisa lebih sedikit atau turun sedikit. Maka kalau aku butuh konfirmasi ini bener nggak nih breakout atau nggak breakout. Maka aku kasih selalu +1, -1. Ini udah 2% sebenarnya bantalannya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia confirm breakout di atas 1.000 yaitu 1.010, berarti dia confirm. Tapi kalau tutupan ternyata dia turun lagi ke bawah 990, berarti dia nggak confirm. Dan kalau 990 kita nggak cut, maka dia bisa turun balik lagi ke arah misalkan contoh 800. Kenapa? Sekali lagi karena dia sedang bergerak sideways, teman-teman. Jadi kalau kita beli buy on break, kita nggak cut loss di sini, diayun ke sini, kita mules, dikasih false break ke bawah, kita cut, habis cut terbang tinggi. Ini sering banget kejadian. Maka teman-teman harus disiplin dengan teman-teman punya trading plan, dan teman-teman harus tahu area resist dan support ini cukup volatile, maka butuh konfirmasi. Konfirmasinya kalau aku biasa jam 2.45 dekat-dekat closing plus minus 1%, kita lihat, lalu benar nggak? Kalau valid ya kita harus menjalankan, mau rugi ya kita cut, mau untung posisinya di atas ya kita harus berani nge-hold. Kurang lebih seperti itu sih. Oh, nah ini karena banyak juga nih pertanyaan Pak Yudi terkait dengan timing waktunya. Apakah misalnya kita harus beli pada saat market running atau misalnya memang tunggu closing dulu seperti itu. Berarti kalau dari Pak Yudi bisa tunggu di sekitar 2.45 begitu ya menjelang closing. Kalau beli, kalau aku nggak terlalu suka nunggu closing. Kenapa? Karena kalau closing nanti harganya terlalu tinggi ke atas. Maka aku lebih senang di intraday. Tapi kalau misalkan di intraday udah beli dan closingnya gagal, maka aku biasa stop loss langsung. Jadi langsung cut aja, nggak ada masalah gitu. Oh, oke. Baik, berarti belinya yang di intraday. Nah, kalau stop loss-nya itu yang jelang closing begitu ya? Ya, karena untuk memastikan. Tapi problemnya adalah teman-teman harus jaga dengan market sekarang, nggak boleh sampai kena sekali ARB. Kenapa? Karena kalau udah kena sekali ARB, besok bisa lanjut. Maka teman-teman udah beli di intraday, tunggu closing tuh ya harus jaga. Kalau misalkan, let's say misalkan kita sibuk nggak bisa jaga, maka ya minimal pasang automatic order deh, jangan sampai kena ARB-nya gitu. Karena repot banget market sekarang bisa ARB berkali-kali. Iya, ini juga menyambung pertanyaan berikutnya nih Pak Yudi. Jadi kalau dari Pak Yudi sendiri sebenarnya menyarankan kalau kita pasang stop loss itu lebih baik manual atau pakai sistem? Kalau aku jujur, aku lebih suka manual. Kenapa? Kalau ini berdasarkan aku punya experience ya, aku dulu kan sambil kerja juga, aku pasang otomatis. Banyaknya ketoel keluar, misalkan let's say misalkan di 800 lah ya, aku pasang stop loss di 790, pasang nih di bawah ketoel, tapi tutupannya di 810 gitu. Dan aku cek sore udah keburu tutup, maka mau nggak mau ya kejar baliknya jadi ketinggian ke atas sih. Gitu. Tapi semua ada plus minus sih, karena aku profil resikonya aku nggak mau terlalu jauh, maka aku nggak terlalu suka pakai otomatis, aku lebih suka manual. Cek aja jam 2.40, 2.50 itu jam-jam kritikal tuh biasanya kalau buat aku. Kenapa? Karena harus make sure ini barang ada di mana posisinya dan mau kemana. Tapi kalau misalkan memang kita kondisinya sangat sibuk, pilihannya ya kita bisa menggunakan automatic order. Itu di Mirai udah ada sih fitur automatic order di stop loss dan tracking profitnya udah ada, bisa digunakan buat teman-teman. Oke, baik. Berarti kalau misalnya memang kita sempat mantaunya, kita bisa pantau begitu ya Pak Yudi. Tapi kalau memang mungkin sahabat Miraset nggak ada waktu, pilihannya ya bisa dengan automatic order begitu, dengan resiko mungkin di tengah-tengah jalan bisa aja kesentuh kemudian rebound lagi gitu ya Pak Yudi. Yes. Nah, tapi kalau misalkan kita udah pergi nih meeting misalkan sampai jam 2, ya mau nggak mau sih dekat-dekat jam 3 biasa cek, kalau udah ketoel ya mau nggak mau harus cover balik lagi, itu udah nggak bisa gitu. Oke, berarti memang jam-jam closing mendekati closing itu di saat adalah kita memutuskan kita mau bawa ini kemana gitu ya plannya ya Pak Yudi. Betul. Maka plannya itu sebisa mungkin teman-teman prepare dari malam, udah siap plannya, maka besok teman-teman misalkan sambil kerja nih atau ambil pergi,
Udah tahu mau ngapain, jangan sampai misalkan lagi sibuk meeting segala macam mikir, oh ini tembus support, jadi nggak matang teman-teman punya plan. Kenapa? Karena panik, lebih banyak pressure, jadinya nggak bisa berpikir dengan jernih. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman bikin plan tuh malam, di waktu lagi market nggak running, lebih tenang mikirnya. Oke, baik. Pak Yudi, kalau terkait dengan average down sendiri, itu sebenarnya masuk dalam trading plan nggak sih Pak Yudi? Dan kalau menurut Pak Yudi sendiri, kapan harus dilakukan? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kalau misalkan aku pribadi, kita harus mengerti averaging down itu apa. Jadi misalkan let's say ya, misalkan aku gambar begini harganya, terus dia naik ke atas begini. Nah, misalkan di sini tadi harga 1000, di sini 1000 kurang lebih lah ya, 1200 gitu. Nah, first entry-nya misalkan kita entry di sini 1100. Nah, second entry-nya aku beli di daerah sini. Second entry. Ini kurang lebih berapa tadi? 1000 ya. Nah, harga 1000 ini lebih rendah nggak dibanding entry pertama? Lebih rendah dong. Lebih rendah, iya. Nah, averaging down di sini ini boleh. Kenapa? Karena masih dalam construction trendnya uptrend. Tapi kalau kondisinya terbalik gitu ya, maksudnya terbalik gimana? Sekarang posisinya adalah dia lagi turun, begini trennya gitu ya. Nah, teman-teman udah beli misalkan buy on break di sini gitu ya, ini first entry. Misalkan 1100, ini 1000, yang ini adalah di 800 gitu ya. First entry di sini, tembus di sini teman-teman, kan harusnya tadi kan stop loss di sini. Di sini teman-teman nggak stop loss, maka dia akan turun ke bawah. Yang tadi misalkan rugi di sini 1 juta, di sini adalah rugi yang 5 juta, di sini ruginya jadi 15 juta. Sekarang teman-teman averaging down, oke. Misalkan teman-teman beli di buy on support, averaging down, beli lagi jumlah yang sama. Ketika tembus lagi, ini bukan 15 lagi nih, bisa jadi minusnya 30. Maka kalau kondisinya kayak gini, ini nggak boleh averaging down, harus keluar dengan disiplin dari posisi. Gitu. Jadi harus tahu dulu nih big picture-nya tadi naik turun. Kalau naik lagi dikasih turun boleh banget beli. Tapi kalau big picture-nya lagi turun dan lagi turun lagi, jangan beli tapi keluar. Gitu. Jadi harus tahu dulu. Baik. Jelas banget nih Pak Yudi, jadi nanti tinggal dicari dan disesuaikan lagi ya dengan chartnya. Dan Pak Yudi ini ada, nah kita mau tanya lagi tentang tadi udah tentang stop loss, sekarang tentang target. Nah kalau misalnya, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan target. Gimana cara kita menjaga psikologi kalau misalnya tadi kan target misalnya udah naik 10-20%. Nah, gimana cara kita menjaga psikologi kita supaya kita bisa tetap hold gitu ya, walaupun misalnya harganya di atas juga mengalami ya, pasti akan naik turun juga gitu. Satu-satunya cara adalah kita harus tahu bahwa misalkan let's say harga bergerak, dia naik begini dan lain sebagainya begitu ya. Kalau trennya kita udah tahu bahwa dia uptrend, yang harus kita perhatikan adalah selama dia nggak bikin satu lower low, harganya turun di sini, kita harus hold. Meskipun dia turun daripada dia punya peak, harus berani hold. Kedua, ketika dia balik lagi tembus under dia punya di sini. Jadi misalkan di sini dia belum ada higher low, dia turun ke sini. Biasanya di sini teman-teman boleh reduce. Di sini teman harus cut. Kenapa? Karena ini balik turun ke bawah. Maka sekali lagi jadi lower low. Maka teman-teman harus cari posisi swing low-nya terakhir ada di mana. Selama nggak bikin lower low, teman-teman harus berani nge-hold. Supaya teman-teman bisa maksimum teman-teman punya upside. Nah, umpamakan sekarang takut udah profit. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Misalkan teman-teman sekarang udah kena target nih. Tadi kan dari sini naik ke atas, misalkan 100 poin. Naik ke sini 100 poin. Di titik ini teman-teman exit semua modal, sisain aja profitnya, nanti profitnya aja yang naik, itu boleh. Cara selanjutnya bisa juga teman-teman exit di sini 50%, sisain yang 50%-nya aja. Kenapa? Karena kalau 50% teman-teman jauh lebih aman di psikologi. Teman-teman jual di 50, naik teman-teman masih punya 50, tapi kalau teman-teman jual 70 dan naik lagi teman-teman jadi menyesal, ya cuma punya dikit. Tapi kalau misalkan sama, udah jual di atas nih 30 dan turun, ya tahu gitu turun banyak kan di atas, itu mengganggu psikologi. Maka
pembagian 50-50 ini menjadi hal yang sangat membantu teman-teman untuk mengamankan teman-teman punya psikologi. Kurang lebih seperti itu. Nah, Pak Yudi, kalau terkait dengan harganya sendiri, strategi ini ada pertanyaan, mana strategi yang lebih tepat untuk take profit? Apakah dijual ketika harganya mendekati resisten atau ketika tembus support? Dua-duanya. Kalau misalkan dari misalkan gini, kan kita tahu nih ini adalah resistennya, ini adalah support. Posisi misalkan kita beli di sini. Berarti kita udah tahu nih, plan 1 adalah gitu ya. Ini resisten, ini support. Plan satunya adalah kalau dia naik ke dekat dia punya resistance ini, kita mau sell. Ini boleh. Atau pilihan keduanya, dia kalau tembus di sini, kita stop loss. Boleh. Nah ini kan dua-duanya sangat boleh kita lakukan, tapi problemnya kita nggak bisa decide market mau kemana. Market mana duluan nih yang mau melakukan, maka kita tinggal follow. Kalau marketnya ternyata naik dulu ke atas, ya kita sell. Sell-nya di atas. Tapi ternyata kalau marketnya berkata lain, ternyata dia tembus ke bawah, ya udah, ini kan low terakhir, dia bikin lower low, mau nggak mau kita cut loss, sudah. Jadi kita boleh bikin plan, sekali lagi market yang decide. Maka sekali lagi aturlah hal-hal yang bisa kita atur tadi. Kapan kita entry, kapan kita exit, lalu berapa banyak yang kita beli, sama berapa banyak yang kita siap rugi. Jangan atur hal yang nggak bisa kita atur. Harganya pasti naik sampai sini. Besok dia pasti hijau. Nggak pernah ada yang pasti di market. So, jangan pernah ngatur market. Aturlah diri kita sendiri. Oke, baik. Berarti Pak Yudi, ketika kita bikin exit untuk target harga itu juga kita bisa, berarti kita akan pakai dua opsi ini ya. Jadi kalau tembus resisten atau juga stop loss begitu ya, tergantung nanti marketnya kemana gitu ya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi, kalau misalnya strategi trading plan ini sendiri kita bisa kombinasikan dengan lot sizing dan caranya gimana? Bisa. Jadi biasanya misalkan ini satu kali entry aja, tapi entry-nya dengan mencicil ya. Misalkan di sini, ini tadi misalkan let's say harga 1050, ini tadi supportnya 1000, stop loss-nya ini berarti kan kurang lebih 990. Lalu target misalkan tadi 1200. Nah di sini kita lihat bahwa ketika kita entry di 1050, ini kan jarak ke supportnya ini kan kurang lebih 5%, maka kita bagi dengan piramida. Nah, bagi dengan piramidanya gimana? Misalkan kita tahu nih, tadi harga 1050 ke area 1000, stop loss-nya di 990 gitu ya. Misalkan kita mau masuk satu porsi saham ABCD gitu ya, porsi saham ABCD, misalkan let's say 100 juta misalkan. Maka kita cicil. Cicilnya gimana? Dengan membagi piramida sekali lagi teman-teman. Maka kita cicil misalkan di sini harga 1045, 1040, 1035, 1030, 1025, 1020, 1020, 1015, 1010 dan 1005 gitu ya. Kita cicil 100 juta supaya kita punya weight begini nih, misalkan juta, 2 juta, 5 juta, 10, 15, 20, 30, dan seterusnya pokoknya sampai 100 juta. Sehingga kalau harganya turun ke bawah menjemput dan membal, ini kita selalu akan dapetin dia punya best price. Ini salah satu yang teman-teman bisa lakukan. Sehingga kalau misalkan kejemput sampai sini, ini average mungkin ada di sini. Kalau kejemput sampai sini, average-nya ada di sini. Jadi akan selalu kurang lebih akan dapetin selalu best price-nya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tembus 990, teman-teman juga sama. Best price teman-teman nggak akan terlalu jauh daripada teman-teman punya titik rugi. Dan ini sangat aman menurut aku pribadi gitu. Tapi memang punya kelemahan. Kelemahannya apa? Karena kita menggunakan money management, kita menjaga kita punya modal atau resiko. Kelemahannya adalah ketika dia naik, upside-nya atau profit-nya nggak bisa untung besar dibandingkan dengan kita langsung single hit semua kita punya uang gitu. Kenapa? Karena ada momen-momen di mana misalkan kayak gini nggak kejemput antrian, kita punya barang lebih sedikit, tapi teman-teman akan selalu lebih profit konsisten dan cuan lebih aman dibandingkan langsung single hit. Kurang lebih seperti itu sih Bu Marta.
Nah, Pak Yudi, ini pas nih ada pertanyaan berikutnya, Pak Yudi. Kalau misalnya udah terlanjur nih, kalau yang tadi dengan piramiding ini kan istilahnya konservatif begitu ya, Pak Yudi. Nah, kalau misalnya udah terlanjur masuk semua, uangnya udah nggak ada, kemudian muncul peluang di saham lain. Kalau dari saran Pak Yudi, gimana caranya? Apakah kita lepas aja saham yang lagi untung atau justru kita lepas saham yang belum perform? Jadi misalnya di portofolio ada 3 nih, gitu ya. Nah, atau justru kita nggak ambil peluang yang baru ini? Kalau aku pribadi pasti aku selalu jual yang paling merah atau yang paling hijaunya paling kecil. Nah, karena misalkan kita punya saham, let's say misalkan 4 gitu ya. Yang satu udah profit 10, yang kedua profit 5, yang ketiga profit 3%, yang keempat misalkan udah 20. Terus tiba-tiba nih ada menarik nih, misalkan contoh sahamnya misalkan kayak kemarin misalkan yang lagi rame apa Chevro misalkan. Wah, kelihatan kayaknya baru bangkit. Tapi sekali lagi ini disclaimer ya teman-teman, hanya buat edukasi aja. Oh kelihatan baru bangkit, terus kelihatan peluang, terus dia punya debt free, terus dia punya kemungkinan ada restrukturisasi, terus ada uang crossing 1,3 triliun, kayaknya bisa jauh nih. Maka dibandingin nungguin si saham ketiga ini nggak jalan-jalan lama, udah deh cut dulu, pindahin dulu ke sini supaya ini lebih naik. Nah inilah kita bagaimana shifting atau kita apa ya istilahnya merubah strategi ketika memang di depan mata kita bisa melihat ada yang lebih peluang. Tapi kalau misalkan di depan mata kita nggak bisa melihat yang lebih berpeluang, ya kalau aku sih biasanya diem aja. Tapi aku tidak membuang yang paling untung. Kenapa? Karena yang untung ini biasanya jadi mesin uang. Dia yang paling akan menghasilkan dibandingkan menunggu yang merah atau yang hijau paling kecil profit gitu. Nah, sekali lagi problemnya adalah kita mencari selalu probabilitas supaya kita mencari hijau yang gede-gede dibandingkan kita menghold yang merah-merah. Kurang lebih gitu sih. Oke, baik, jelas banget Pak Yudi. Pak Yudi, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak Yudi yang ditanyakan, ini terkait dengan time frame. Jadi kalau tadi mau bikin trading plan, menurut Pak Yudi, sebaiknya kita pakai chart yang mana? Daily, monthly, weekly, atau justru malah lebih time frame-nya lebih kecil, misalnya dengan chart menitan, seperti itu. Oke, kalau ngelihat view gede, enaknya sih semua sebenarnya tetap pakai daily teman-teman. Cuman memang kelemahannya adalah nggak semua charting tools tuh bisa pakai daily sampai ke IPO. Ya. Maka karena hal seperti itu mau nggak mau untuk melihat aja dari IPO sampai sekarang teman-teman dipersilakan menggunakan monthly. Tapi kalau dapat nih big view-nya gini-gini, oke. Sekarang balikin lagi ke daily, kita zoom in misalkan let's say setahun ke belakang aja. Tapi kita udah tahu nih dulu seperti ini, sekarang ada di mana, next-nya mau kemana. Nah itu boleh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya, dan kita menarik banget nih materinya hari ini dan kelihatannya bisa langsung dipraktekkan oleh sahabat Mirai Asset. Dan sahabat Mirai Asset, kami mohon maaf ya bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab sahabat Mirai Asset, karena hari ini ada total sekitar 100 pertanyaan. Mungkin kalau dijawab semua nanti sampai sesinya Michael ya belum selesai Pak Yudi. Jadi sahabat Mirai Asset tadi semoga yang kami sampaikan, yang Pak Yudi sampaikan tadi cukup jelas, dan juga sahabat Mirai Asset bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Dan Pak Yudi, di minggu depan nanti kita akan bahas materi apa nih Pak Yudi untuk minggu terakhir sesi mentorship? Mungkin aku lebih bahas yang tadi ya, multi time frame trading. Oke, sip, baik. Dan ditunggu sekali Pak Yudi untuk materinya di minggu depan. Dan sahabat Mirai Asset, pastikan selalu untuk mengikuti kegiatan mentorship. Dan nanti di jam 2 kita masih ada sesi mentor dengan Michael Yo, dan juga di sesi yang di jam 6:30 nanti dengan Om Ben. Dan juga jangan lupa di minggu depan, minggu terakhir sesi mentorship, pastikan untuk mengikutinya. Dan untuk saat ini, saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Yudi, Bu Marta. Wah, udah week 4 minggu depan, week terakhir nih, sahabat Mirai Asset. Nggak terasa ya Pak Yudi ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat sesi kelas mentorship hari ini. Buat teman-teman, seperti yang sudah diingatkan, jangan lupa minggu depan kita masih ada kelas terakhir gratis bersama Pak Yudi Chen, dan juga nanti jam 2 siang ada kelas bareng sama Michael Yo. Baik, terima kasih semuanya buat hari ini. Selamat pagi.
Sehat Selamat terus. pagi.